Baik, perkenalkan nama saya Karmelita Wagania dengan NIM 2202 11060265. Di sini saya akan membuat modul 1 untuk praktikum keamanan cyber. Di sini untuk part 1 kita diminta untuk mendownload VirtualBox. Dan di sini saya sudah mendownloadnya. Dan kita lanjut ke step 2. Di sini kita diminta untuk mengimport virtual machine ke VirtualBox inventory. Ini kita ke file, kita import untuk virtual machine yang sudah kita download. Di sini kita diminta untuk running di sini terjadi error dan kita diminta untuk change network setting. Dan untuk di sini kita ganti net dan oke. Dan di sini sudah terbuka untuk virtual machine-nya. Dan di sini kita diminta login. Nah, di sini kita sudah terlogin di virtual machine-nya. Dan untuk tampilan desktop-nya seperti ini. Dan untuk terminal emulatornya ini, untuk file manager-nya, untuk web browser-nya, dan untuk application finder-nya. Di sini kita diminta untuk menulis aplikasi apa yang ada di Excel.box. Ini untuk aplikasinya yaitu ada 3, yaitu ada Idle, Shite, dan WhatsApp. Kemudian kita diminta untuk open terminal untuk menemukan IP address-nya. Ini ketik IP address. Nah, di sini untuk IP address-nya. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya kita diminta untuk ke web browser untuk mencari aplikasi apakah bisa. Klik dulu. Di sini kita mencoba mencari Google. Di sini bisa dilakukan. Kita isi saja dan kita lanjut ke step berikut. Di sini kita diminta untuk shutdown virtual machine. Ini kita ke file dan kita close dan kita oke untuk menyimpan ini. Kita lanjut ke
pertanyaan ini, apa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan virtual mesin? Virtual mesin memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas. Dengan mesin virtual, pengguna dapat melakukan pengujian perangkat lunak atau simulasi tanpa membahayakan sistem utama. Jika terjadi kesalahan atau serangan, cukup dengan mereset mesin virtual tanpa merusak perangkat fisik. Selain itu, mesin virtual menghemat biaya dan sumber daya, karena satu komputer dapat menjalankan beberapa sistem operasi tanpa perlu perangkat tambahan. Fleksibilitasnya juga tinggi, memungkinkan pengguna untuk menyalin atau memindahkan mesin virtual dengan mudah. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Kinerja mesin virtual cenderung lebih lambat karena harus berbagi sumber daya dengan sistem utama. Beberapa perangkat keras juga mungkin tidak sepenuhnya mendukung fitur tertentu dan virtualisasi. Nah, kita lanjut ke lab berikut, yaitu cyber security case study. Kemudian di sini untuk background skenario-nya, di sini ada pertanyaan. Kemudian di sini ada pertanyaan pertama, yaitu siapa saja korban serangan tersebut. Korban utama adalah Sony Pictures Entertainment, termasuk data karyawan mereka, film yang belum dirilis, serta informasi sensitif yang bocor. Selain itu, individu-individu terkait perusahaan juga terkena dampaknya karena data pribadi mereka ikut terpapar. Kemudian ada pertanyaan kedua, teknologi dan alat yang sering digunakan dalam serangan cyber meliputi, yaitu teknologi yang dipakai dalam penyerangan ini, yaitu menggunakan metode phishing email yang dikirim oleh kelompok peretas pada 24 November 2014. Email tersebut berisi tautan yang mengarah ke data internal dan menciptakan akses bagi peretas untuk meretas sistem mereka. Kemudian ada pertanyaan, kapan serangan terjadi dalam jaringan? Serangan terjadi pada 24 November 2014 saat para penyerang berhasil mendapatkan akses ke jaringan internal perusahaan dan mulai merusak serta mencuri data. Kemudian ada pertanyaan berikut, sistem apa yang menjadi sasaran? Sistem yang ditargetkan adalah jaringan internal Sony Pictures, termasuk server perusahaan, basis data, dan workstation karyawan. Kemudian ada pertanyaan, apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Motivasi serangan ini diduga sebagai balas dendam atas rilis film The Interview yang menggambarkan pembunuhan pemimpin Korea Utara. Para penyerang ingin mempermalukan Sony dan menghentikan distribusi film ini. Kemudian pertanyaan, apa hasil dari serangan tersebut? Serangan ini mengakibatkan kebocoran data sensitif, termasuk email perusahaan, informasi karyawan, dan film yang belum dirilis. Kerusakan besar pada sistem internal Sony, kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan, dan gangguan operasional perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita lanjut ke lab berikut, yaitu learning the details of attack. Di sini untuk background dan skenario-nya sudah ada, dan kita lanjut saja ke pertanyaannya. Dan di sini untuk step kedua, di sini ada beberapa pihak yang berpotensi mengeksploitasi kerentanan ini adalah yang pertama ada peretas atau hacker. Mereka dapat menyerang sistem email atau server untuk mencuri atau memodifikasi data persetujuan bahan bakar. Kemudian yang kedua ada insider thieves atau orang dalam. Pegawai yang tidak bertanggung jawab bisa memasukkan dokumen
pengajuan bahan bakar untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada kesalahan manusia. Kesalahan dan penginputan data atau ketidaktelitian dalam persetujuan dapat menyebabkan ketidaksesuaian volume bahan bakar yang dikirim. Dan pertanyaan berikut, mengapa kerentanan itu ada? Kerentanan dalam sistem ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kata sandi default yang tidak diubah oleh pengguna. Kemudian ada kurangnya pembaruan perangkat lunak pada perangkat IoT. Desain keamanan yang lemah oleh produsen perangkat IoT yang seringkali lebih fokus pada fungsionalitas daripada keamanan. Kemudian pertanyaan berikut, apa yang dilakukan untuk membatasi kerentanan? Untuk mengurangi kerentanan ini, langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, kita memastikan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Kemudian kedua, menggunakan inskripsi data untuk komunikasi antar perangkat, kemudian meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan perangkat IoT, kemudian menerapkan standar keamanan yang lebih ketat oleh produsen perangkat IoT. Kita lanjut ke lab berikutnya, yaitu visualizing the black hats. Kemudian ini untuk background skenario-nya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya yaitu di sini yaitu siapa untuk penyerangnya, yaitu Black Phantoms. Dan untuk kelompok ini, kelompok fiktif yang dikenal dengan keahlian mereka dalam melancarkan serangan DDoS terhadap perusahaan e-commerce. Kemudian motif apa yang dilakukan? Motif mereka adalah untuk mengganggu operasional perusahaan melalui serangan DDoS yang bisa dilakukan untuk memeras perusahaan dengan imbalan perlindungan atau sekedar merusak reputasi mereka. Kemudian metode apa yang mereka gunakan? Di sini mereka menggunakan serangan DDoS untuk melumpuhkan situs web target dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan. Kemudian target dan kerentanan apa yang bisa dilakukan? Di sini targetnya merupakan perusahaan e-commerce besar dan kerentanannya yaitu ketergantungan pada infrastruktur server yang tidak mampu menangani lonjakan lalu lintas yang sangat besar atau serangan DDoS. Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan? Di sini kita menggunakan layanan mitigasi DDoS yang canggih untuk mendeteksi dan menghentikan lalu lintas mencurigakan. Kemudian bisa memastikan infrastruktur server memiliki kapasitas untuk menangani lonjakan lalu lintas yang tidak wajar, kemudian mengimplementasikan firewall aplikasi web yang handal. Dan di sini untuk pertanyaannya sama, dan saya akan melanjutkannya ke slide berikut. Di sini untuk slide berikut yaitu becoming a defender. Ini untuk background dan skenario-nya. Dan untuk pertanyaannya di sini kita diminta untuk mencari sertifikat populer di web, dan saya sudah mencarinya. Dan di sini ada beberapa, yaitu yang pertama profesional keamanan sistem informasi bersertifikat, dan ada auditor sistem informasi bersertifikat, dan ada manajer keamanan informasi bersertifikat, ada keamanan CompTIA dan CompTIA Security, dan Veritas Etis bersertifikat, dan ada sertifikat dasar keamanan, dan ada praktisi bersertifikat keamanan sistem. Dan di sini kita diminta untuk memilih 3 sertifikat, dan di sini saya memilih yang pertama sertifikat Information System Security Professional. Di sini organisasinya yaitu ICC, dan deskripsinya sertifikat tingkat lanjut untuk profesional keamanan informasi. Untuk persyaratannya memerlukan gelar sarjana ilmu komputer selama 4 tahun
untuk memenuhi persyaratan kerja selama 1 tahun. Pekerjaan paruh waktu dan magang berbayar juga dihitung. Memerlukan juga 5 tahun atau lebih pengalaman kerja kumulatif di setidaknya 2 dari 8 domain keamanan cyber, dan ini termasuk manajemen keamanan dan risiko, keamanan aset, arsitektur dan rekayasa keamanan, komunikasi dan keamanan jaringan, manajemen identitas dan akses, penilaian dan pengujian keamanan, kemudian ada operasi keamanan, keamanan dan pengembangan perangkat lunak. Kemudian topik yang dicakup yaitu kriptografi, manajemen risiko, dan keamanan iCloud. Kemudian biayanya yaitu $749. Dan untuk kedua yaitu Certified Ethical Hacker. Di sini organisasinya yaitu AC Council, dan deskripsinya sertifikat bagi profesional yang ingin menjadi peretas etis yang juga dikenal sebagai peretasan topi putih. Pengujian penetrasi atau TINERA melibatkan peretasan organisasi secara sah untuk mencoba dan mengungkap kerentanan sebelum pelaku jahat melakukannya. AC Council menawarkan sertifikat peretas etis bersertifikat CEH. Kemudian persyaratannya dapat mengikuti ujian CEH jika memiliki 2 tahun pengalaman kerja dalam keamanan informasi atau menyelesaikan pelatihan resmi AC Council. Kemudian topik yang dicakup penguji penetrasi dan analisis intelijen keamanan, arsitek keamanan iCloud, dan insinyur keamanan cyber. Biaya yang digunakan yaitu $1,199. Kemudian yang ketiga yaitu CompTIA Plus Security. Organisasinya yaitu CompTIA. Di sini deskripsinya sertifikat tingkat pemula dalam keamanan cyber. Persyaratannya dianjur untuk mendapatkan sertifikat network terlebih dahulu dan memperoleh setidaknya 2 tahun pengalaman IT dengan fokus keamanan. Kemudian yang topik yang dicakup yaitu jaringan keamanan, ancaman, serangan, inskripsi. Dan untuk biaya itu $370. Nah, di sini untuk step 8 kita diminta untuk mencari di web indeed.com untuk menjawab pertanyaan berikut. Di sini ada pertanyaan tentang berapa banyak daftar lowongan yang diposting dalam 2 minggu terakhir, yaitu di sini ada 15 lowongan pekerjaan. Dan pertanyaan berikut, berapa kisaran gaji untuk 10 daftar teratas? Dan di sini untuk gajinya yaitu 6 juta sampai 25 juta. Dan pertanyaan berikut, apa kualifikasi paling umum yang dibutuhkan oleh pemberi kerja? Di sini minimal gelar sarjana di bidang ilmu komputer, teknologi informasi atau jurusan terkait, serta memiliki pengalaman di bidang keamanan IT minimal 3 tahun. Untuk pertanyaan berikut, sertifikat industri apa yang diperlukan oleh pemberi kerja ini? Untuk sertifikatnya ada CEH, ada CYSA, ada CHFI, ada CompTIA Plus, ada CCSP, ada CTIA, ada GCTI, ada CISA. Kemudian pertanyaan berikut, apakah ada sertifikat yang cocok dengan yang tercantum di atas? Dan jawabannya ada, seperti sertifikat Ethical Hacker dan sertifikat Information System Security Professional. Dan untuk pertanyaan berikut, selidiki sumber daya online yang memungkinkan Anda untuk menguji keterampilan peretasan secara legal. Di sini ada beberapa, dan yang pertama ada
Try Hack Me, yaitu website pembelajaran keamanan cyber berbasis lab interaktif dengan tutorial untuk pemula dan tingkat lanjut. Cocok bagi yang ingin belajar dari nol. Kemudian ada Hack the Box, platform interaktif yang menyediakan lab uji penetrasi dengan berbagai tingkat kesulitan. Pengguna harus memecahkan tantangan hacking untuk mendapatkan akses. Kemudian ada Google Grower, situs latihan dari Google untuk memahami eksploitasi keamanan web, termasuk SQL injection dan cross-site scripting. Kemudian ada Offset Web Ghost, aplikasi web simulasi yang dibuat untuk mengajarkan cara menemukan dan mengeksploitasi kelemahan keamanan dan dalam sistem web. Kemudian yang terakhir ada Over the Wire War Games, yaitu sekumpulan permainan berbasis command line yang mengajarkan teknik hacking dasar seperti exploit buffer overflow, reverse engineering, dan kriptografi. Sekian untuk demo modul 1 ini. Terima kasih.